Di desa pegunungan bernama Kazehara, tinggal seorang anak laki-laki bernama Hikaru bersama neneknya. Suatu hari saat mereka membersihkan gudang kayu peninggalan kakeknya, Hikaru menemukan kotak kayu tua dengan ukiran burung bangau dan bunga ume. Di dalamnya tergeletak sepasang sumpit berwarna hitam berkilau. Anehnya sumpit itu terasa hangat ketika disentuh. Ada secarik kertas bertuliskan, "Gunakan ini dengan hati yang bersih maka dunia akan merasakannya." Hikaru mengernyit. Sumpit ajaib, kayaknya cuma mainan tua. Pada suatu malam, Hikaru mencoba sumpit itu saat makan nasi dan sup miso penuh rasa ingin tahu. Saat ia menjepit, irisan lobak-lobak itu berputar sendiri dan terbang masuk ke mulutnya. Hikaru kaget. "Nenek, lihat ini." Neneknya hanya tersenyum. "Sumpit itu milik kakekmu Yukinobu. Dulu dia koki keliling istana. Mungkin sumpit itu telah memilihmu." Sejak saat itu, Hikaru berlatih setiap hari. Ia bisa mengatur potongan sayur berbaris sendiri, membuat nasi membentuk bunga sakura, dan bahkan menyajikan teh hanya dengan sentuhan ujung sumpitnya. Kemampuan Hikaru menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai memanggilnya anak keajaiban dari Kazehara. Ia membuka kedai kecil di tepi sungai, menyajikan makanan sambil menunjukkan trik sumpit ajaib. Namun ketenaran membuat Hikaru mulai berubah. Ia tak lagi masak dengan kasih, hanya ingin dikagumi. Jika ada pelanggan tak bertepuk tangan, wajahnya muram. Nenek memperingatkan, keajaiban tidak tumbuh dari kesombongan. Tapi Hikaru tak menghiraukannya. "Aku yang punya sumpit ini. Aku lebih hebat dari siapapun." Namun seiring waktu, ketenaran membawa kesepian bagi Hikaru. Suatu malam di Nagasaki, Hikaru berdiri di hadapan bangsawan dengan percaya diri, menunjukkan keterampilannya yang menakjubkan. Saat ia menggenggam sumpitnya dengan penuh semangat, tangannya tiba-tiba terpeleset dan sumpitnya patah menjadi dua. Makanan yang sudah terbang tinggi kini jatuh berantakan, dan sup menyiprat ke jubah seorang tamu yang terkejut. Dengan wajah memerah dan hati yang hancur, Hikaru melihat tamu-tamu meninggalkan tempat tersebut dengan kecewa. Hikaru pulang dengan langkah pelan, membawa sumpit yang rusak dan perasaan sepi yang menyertai setiap langkahnya. Hikaru memutuskan untuk menutup kedainya, meninggalkan Kazehara, dan memulai perjalanan ke desa-desa lain dengan bekal seadanya. Di setiap tempat yang dikunjungi, ia memasak untuk orang miskin, pekerja, dan anak-anak, bukan untuk pamer tapi untuk membantu. Ia kini hanya menggunakan sumpit biasa, tetapi memasak dengan hati yang jujur. Di desa Midorino, saat ia menyajikan makanan kepada sekelompok pengungsi, sumpit kayu biasa di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya lembut, seperti keajaiban yang kembali. Keajaiban itu membuat semua orang terdiam, seolah waktu berhenti sejenak untuk mengagumi momen tersebut. Setelah setahun berkeliling, Hikaru kembali ke Kazehara dan membuka kedai baru yang lebih kecil dan sederhana. Ia tak melakukan pertunjukan, hanya memasak dengan penuh perhatian. Ia menyambut setiap tamu dengan hangat, tak peduli kaya atau miskin. Di dinding kedainya terpajang sumpit tua yang patah, diapit tulisan kaligrafi. Hidangan terbaik berasal dari hati yang tulus. Dan tanpa trik, pelanggan tetap datang. Karena rasa hangat dari makanannya tak bisa dibuat-buat. Anak-anak Kazehara sering duduk di kedai Hikaru mendengarkan kisah tentang sumpit sakti. Mereka bertanya, apa sumpit itu masih ajaib? Hikaru hanya tersenyum. Yang ajaib bukan sumpitnya, tapi tangan dan hati yang mau berbagi. Kini namanya dikenal bukan karena pertunjukan, tapi karena kehangatan yang ia berikan lewat semangkuk sup, sepotong nasi, dan sepiring harapan. Setiap malam, kedai Hikaru dipenuhi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang tak akan terlupakan. Anak-anak pulang dengan hati yang hangat, membawa kisah dan semangat baru untuk dibagikan kepada teman-teman mereka.